Duta besar Indonesia di Kuwait, karena itu sudah pemakaian pengaturan pemakaian hijab itu sudah ada undang-undangnya. Nah ini yang kita waspadai ya teman-teman, sudah ada undang-undangnya, maka mereka menganggap kami adalah law enforcement. Itu alasan daripada pemerintah Iran, dan mereka berprinsip tidak boleh interference negara lain kepada mereka, karena ini pelaksanaan daripada undang-undang. Nah ini yang kita cermati Bapak Ibu, jangan sampai terjadi di Indonesia. Ya, jangan sampai terjadi di Indonesia. Jadi motivasi kita itu bukan hanya sekedar kemanusiaan di Iran, tetapi kita melihat ini ada kecenderungan yang terjadi di Indonesia. Contoh, saya kemarin sampaikan itu ada undang-undang ya yang undang-undang apa namanya itu peraturan Menteri Dalam Negeri, peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang membebaskan semua siswa memakai pakaian apa yang dikehendaki. Ya, jadi tidak dipaksakan gitu. Tetapi tahu nggak Bapak Ibu, peraturan ini dinyatakan batal demi hukum oleh pengadilan di Indonesia. Coba bayangkan itu. Coba bayangkan itu. Nah kalau ini nanti suatu saat, karena DPR kita ini juga kan DPR Mabirti semua ini, DPR Mabirti, ya makan berat tidur, MPR juga Mabirti, makan berat tidur, mengistu. Ya kalau mereka dengar syukurlah, kalau mereka marah-marahlah ke saya. Saya kan rakyat, pemegang kedaulatan tertinggi kan saya. Mereka adalah wakil saya. Jadi saya yang harus ketok mereka, bukan mereka yang marahin saya yang gelabrak mereka. Amar, saya sambil bikin cover buat video dulu, Pak Santi Amar. Silakan. Baik, terima kasih Pastor. Terima kasih teman-teman yang ada di Indonesia, juga yang ada di seluruh dunia ya. Jadi menambahkan apa yang sudah disampaikan oleh Pastor sebagai bentuk kepedulian daripada Galarua. Karena memang untuk itulah Galarua ada, yaitu adalah soal kemanusiaan dan penegakan hukum serta keadilan di negara Republik Indonesia. Nah, kalau kemanusiaan ini tentu atau humanity bukan hanya di Indonesia solidaritas itu kita galakkan, tetapi juga ke seluruh dunia. Nah, kemudian mencermati apa yang terjadi di luar negeri sana, termasuk di Iran dan Bangladesh, dan mungkin juga negara lain, kita melihat Indonesia ini kurang fair gitu ya. Jadi perilaku kurang fairnya Indonesia itu bukan hanya diterapkan kepada rakyatnya sendiri, tetapi kepada rakyat bangsa-bangsa lain yang seharusnya harus bersikap fair. Jadi yang namanya amanat Undang-Undang Dasar 1945 turut serta menciptakan ketertiban dunia itu omong kosong gitu. Nah bagi Galarua itu nggak bisa menerima itu, nggak bisa. Kita menuntut penyelenggara negara untuk melaksanakan tugas konstitusi itu. Nah atas dasar itu teman-teman, kita berjejaring dengan berbagai organisasi di Indonesia yang memiliki kepedulian ya, yang sama dengan kepedulian kita bergabung untuk nanti pada hari H, kalau tidak ada gangguan apa-apa, adalah hari Selasa tanggal 18 Oktober ya, kita akan melakukan aksi damai. Kalau saya singkat aksi Adem gitu. Aksi Adem itu aksi damai. Kalau bahasa Jawa Adem itu mah adem kan dingin gitu ya. Jadi kita akan bergabung dengan beberapa organisasi, yaitu 7 untuk melakukan aksi damai nanti yang dimulai dari Taman Kaca ya. Taman Kaca itu di Menteng sana, kurang lebih 500 meter dari Kedutaan Besar Iran. Nah nanti dari sana kita long march. Segala sesuatu yang diperlukan untuk itu sudah kita persiapkan, termasuk mobil komando, pengaturan konsumsi, termasuk yang orasi, termasuk peliputan daripada media asing, Al Jazeera, IBC, dan yang lain-lain nasional kita sudah hubungi, ada timnya. Kemudian nanti yang berorasi siapa, yang diwawancara siapa, ya, dan nanti kita harapkan ada yang bisa langsung masuk ke Kedutaan Besar Iran untuk bernegosiasi. Nah, untuk bapak-bapak, ibu ketahui pekerjaan ini bukan pekerjaan yang mudah, ya.
kita harus juga melaporkan atau menyampaikan pemberitahuan kepada Polda. Tadi sudah diurus oleh teman kita, sudah keluar informasi yang saya dengar, sudah keluar karena peraturannya 3 hari sebelum hari H itu sudah harus di tangan daripada si penyelenggara. Nah, siapa penyelenggara ini? Adalah Galarua yang motornya ya di depan. Jadi nanti ada bendera Galarua besar-besar di situ, juga ada seragam Galarua yang dipakai oleh para refugees. Refugees ini orang-orang dari Iran dan Bangladesh. Nah, kenapa kita lakukan ini, Bapak Ibu semuanya? Kita melihat apa yang terjadi di Iran itu bukan hanya sekedar kemanusiaan yang kita lihat. Di sana terjadi pemaksaan ya, pemakaian jilbab, bahkan pengaturannya. Jilbab itu nggak boleh dipakai sembarang di sana. Terus ada nanti polisi syariah itu. Apa yang dialami oleh Mas Syami ini ya adalah seorang mahasiswi sebenarnya sampai dia meninggal. Nah, intinya adalah kalau menurut Duta Besar Teheran itu yang saya ngomong kemarin kepada dalam penjelasannya kepada Duta Besar Indonesia di Kuwait, karena itu sudah pengaturan pemakaian hijab itu sudah ada undang-undangnya. Nah, ini yang kita waspadai ya teman-teman. Sudah ada undang-undangnya, maka mereka menganggap kami adalah law enforcement. Itu alasan daripada pemerintah Iran. Dan mereka berprinsip tidak boleh interference negara lain kepada mereka. Karena ini pelaksanaan daripada undang-undang. Nah, ini yang kita cermati Bapak Ibu, jangan sampai terjadi di Indonesia. Ya, jangan sampai terjadi di Indonesia. Jadi motivasi kita itu bukan hanya sekedar kemanusiaan di Iran, tetapi kita melihat ini ada kecenderungan yang terjadi di Indonesia. Contoh, saya kemarin sampaikan itu ada undang-undang ya yang undang-undang peraturan Menteri Dalam Negeri, peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang membebaskan semua siswa memakai pakaian apa yang dikehendaki. Ya, jadi tidak dipaksakan gitu. Tetapi tahu nggak Bapak Ibu, peraturan ini dinyatakan batal dihukum oleh pengadilan di Indonesia. Coba bayangkan itu. Nah, kalau ini nanti suatu saat, karena DPR kita ini juga kan DPR Mabirti semua ini, DPR Mabirti, ya makan berat tidur, MPR juga Mabirti, makan berat tidur, mengistu. Ya kalau mereka dengar syukurlah, kalau mereka marah-marahlah ke saya. Saya kan rakyat, pemegang kedaulatan tertinggi kan saya. Mereka adalah wakil saya. Jadi saya yang harus getok mereka, bukan mereka yang marahin saya yang gelabrak mereka. Itu kan undang-undang begitu. Jadi jangan kurang ajar itu DPR sama MPR. Ya, saya berani, nggak urusan saya itu. Nah, ini yang kita khawatirkan terjadi di Indonesia. Kenapa? Ada partai tidak berasaskan Pancasila. Hidup saja terus dibiarkan oleh ini Mahkamah Konstitusi. Sama itu Mahkamah Konstitusi. Mabirti juga itu makan berat tidur. Hanya menunggu laporan dari rakyat tidak ada proaktif, dia propasif. Kalau mereka tersinggung mendengar omongan saya, silakan diperkarakan. Saya hadapi, nggak urusan saya. Karena mereka adalah penyelenggara negara. Kecuali kalau saya penyelenggara negara itu kedudukan, ya silakan. Saya kan layani kan. Nah begini-begini saudara-saudara saya yang terjadi di Indonesia ini, maka atas dasar motivasi dan tekad dan kepedulian itulah kita laksanakan aksi damai tanggal 18 ini, termasuk nanti para refugees yang dari Iran dan Bangladesh. Jadi siapa yang mendanai ini semua? Galarua Bapak Ibu. Ya, kita lihat teman-teman ini kalau kita kumpul makan rapat, saya lihat Ibu Linda sudah mulai lihat sana sini, Bu Linda sama Ibu Lisoy. Nah, tangannya udah begini-begini dia. Jadi kita mengharap dukungan moral dan material dari Bapak Ibu supaya ini bisa berjalan semua. Nah, saya laporkan juga pemasangan spanduk pertama itu sudah selesai, tapi langsung dicopot. Tidak ada yang berumur panjang. Tadi koordinator lapangan yang kita ganti sudah datang lagi, masang malam ini juga, besok saya bilang besok siang harus dipasang, jangan malam semua. 27 spanduk itu. 2 kali 10 meter 2 biji dan 5 kali 1 meter 25. Besok akan tiba lagi 25 lagi akan dipasang pada tanggal tanggal 16. Tanggal 17 akan datang lagi, itu akan kita pasang
usai atau selesai aksi damai di kedutaan besar Iran, di depan kedutaan besar Iran, itu sudah ada tim kita untuk memasang itu. Dan itu spanduk ada dalam bahasa Inggris, ada dalam tulisan Arab ya, tapi bahasa Parsi tulisan Arab, supaya nanti orang baca semua. Nah ini jadi itu persiapan kita Bapak Ibu. Nanti H-1 kita akan gladi resik. Ada gladi resik kita, juga teman-teman kita ini teman-teman kita dari Betawi, orang Betawi, Forum Betawi Bersatu, mereka sangat antusias mendukung ibu-ibu ini. Ya, tapi mereka pakai kerudung ya, pakai kerudung. Juga nanti ada dari masyarakat hukum adat Dayak itu. Dan ada juga dari beberapa peserta yang kita minta mereka memakai pakaian adat Nusantara. Nanti ketika mengadakan aksi damai, aksi teatrikalnya adalah ada potong rambut, selain orasi ada potong rambut, juga ada nanti teatrikal budaya yang dibawakan oleh dari Betawi dan dari Dayak. Jadi mungkin tanggal 17 kami sudah nggak tiduran ini untuk persiapan tanggal 18. Jadi begitu Pak Pastor yang bisa saya sampaikan, dan dari ini juga kita libatkan dari Human Rights Watch ya, mereka mendukung itu, mereka datang Human Rights Watch. Kita juga mencoba menghubungi Gus Nuril, tapi beliau katanya ada di Jawa Tengah. Mudah-mudahan aja misalnya 2-3 hari ini ada di Jakarta, kita akan sowan kepada beliau untuk memberitahukan rencana ini, supaya beliau kalau bisa bersedia berikut, beliau juga ikut di dalam aksi damai nanti, Gus Nuril itu. Begitu dulu Pak Pastor yang bisa saya laporkan perkembangannya. Saya selalu berharap dukungan, doa dan perbuatan dari Bapak Ibu semua supaya ini bisa berjalan dengan baik. Tanpa itu tujuan kita ini tidak akan tercapai. Jadi tujuan kita adalah solidaritas kemanusiaan di Iran dan Bangladesh, juga mengingatkan Indonesia jangan bersikap pasif. Mengingatkan yang kedua, waspadai gerakan-gerakan di daerah-daerah yang meniru cara-cara Iran mengatur rakyatnya. Itu kita mengingatkan, jadi 3 hal. Terima kasih Bapak Paul, selamat malam Pak. Ya, Raja Uti langsung.